Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk hari ini kita akan belajar Rank Math Pro, yaitu mengoptimalkan performance website di mesin pencari. Nah, untuk webinar hari ini akan dibawakan oleh Mas Miftah, Assistant Vice President of Digital Performance dan juga Marketing Business dari Klik Dokter. Perkenalkan, nama aku Miftahul Khair. Aku kurang lebih di industri untuk digital ini kisaran 8 sampai 9 tahun. Aku lupa deh berapa ngitungnya ya. Aku saat ini ada di klikdokter.com dan Halo Bumil, apps Halo Bumil. Kalau teman-teman yang perempuan yang sedang hamil atau bapak-bapak yang ingin mengetahui terkait dengan parenting, itu bisa melihat di Halo Bumil juga. Kalau untuk penyakit-penyakit yang umum, penyakit-penyakit spesifik, itu bisa dengan Klik Dokter dan itu bisa telekonsultasi, booking, dan lain-lain. Nah, aku sebagai apa di Klik Dokter itu sebagai katakanlah seperti Head Digital Performance, cuman masuk ke ranah bisnis dan marketing juga. Adapun yang akan kita bahas untuk malam ini itu terkait dengan rank math, terus ada konten AI-nya, terus ada local SEO-nya, tracker performance, skema data, sama detect orphan page. Nah, ini hanya beberapa feature di dalam rank math yang menurutku ini powerful banget untuk kita gunakan ya. Nah, terkait dengan rank math ini juga aku udah jelasin bahwa merupakan sebuah plugin ya di WP, terutama untuk yang menggunakan WP sebagai plugin yang membantu orang-orang SEO untuk melihat atau mempermudah kinerja teman-teman yang SEO dalam membuat sebuah website tersebut agar lebih perform lah di website. Banyak banget sebenarnya fitur-fitur dari rank math selain dari yang aku sebutin di depan tadi. Itu ada yang kayak yang basicnya itu adalah bikin meta title, meta description, terus kita bisa ngecek readability si kontennya juga seperti apa. Dan rank math ini yang spesial juga saat ini itu bisa ke connect dengan beberapa plugin builder website. Kalau teman-teman di WP itu biasanya ada yang tahu dengan Elementor kan, pasti Elementor, terus ada yang Divi. Nah, itu bisa keintegrasi juga dengan RankMath dan bisa mempermudah juga dengan RankMath-nya. Selanjutnya, seperti pembahasan bahwa ada konten AI. Konten AI ini sebenarnya tidak didapatkan di dalam RankMath Pro. Jadi kita mesti ada satu lagi, kita berlangganan. Cuman untuk mendapatkan konten AI di dalam Rank Math Pro itu udah ada limitnya sebenarnya dan itu sangat bisa kita gunakan semaksimal mungkin sebenarnya. Sebelumnya, nanti ini aku present dulu, nanti setelah selesai present gue nanti kita coba untuk otak-atik langsung ya Rank Math-nya. Nanti kita coba untuk lihat beberapa fungsional si Rank Math tadi. Oke. Balik lagi ke konten AI ini, itu bisa banget dia memberikan suggest terkait dengan menulis konten di dalam websitenya. Terus ada bulking, create meta title, dan description. Jadi kalau teman-teman males kadang lupa untuk ngisi sebuah meta title atau meta description, itu sangat bisa di bulk, nggak jadi satu-satu, jadi bisa tinggal dicentang aja halaman-halaman mana yang nggak ada meta title, meta description, dan itu bisa kita gunakan. Terus ada konten editor, terus ada keyword research juga, terus ada konten analis di dalam konten AI. Nah, ini juga ada di dalam Rank Math. Cuman teman-teman mesti ada berlangganan additional cost lagi untuk mendapatkan fitur konten AI ini biar lebih powerful lagi. Mungkin nanti kita akan coba beberapa limitasi yang sedikit-sedikit aja, cuman bisa ngegambarin secara keseluruhan terkait dengan konten AI. Selanjutnya itu ada local SEO. Local SEO ini efeknya ke SEO itu lumayan lumayan tinggi impactnya, terutama untuk teman-teman yang memiliki usaha-usaha atau UMKM yang punya bisnis di salah satu
kota tertentu atau wilayah tertentu. Nah, lokal SEO ini sangat membantu teman-teman untuk mengoptimalkan websitenya. Nah, RankMath ini punya. Jadi, lokal SEO ini bisa ngejangkau banyak users, terutama untuk di wilayah-wilayah tertentu. Terus ningkatin engagement dengan audiensnya juga tentunya. Terus ada ningkatin konversi juga tentunya di website, sehingga orang-orang itu tahu secara keseluruhan informasional yang ada di dalam website teman-teman. Misalkan alamat tempat bisnisnya, nomor handphonenya, buka tutupnya, tempat bisnisnya seperti apa, itu bisa dioptimize dengan menggunakan lokal SEO. Nah, di RankMath sendiri itu punya fitur lokal SEO nih. Sesimpel teman-teman isi secara keseluruhan di awal, terus teman-teman hanya menggunakan kode ini aja diupload di dalam sebuah halaman yang mana yang akan dikasih informasi ini, itu nanti akan dengan otomatis itu di-generate halaman terkait dengan lokal SEO-nya. Selanjutnya, ini yang paling penting menurutku, jadi tracker performance. Fungsinya apa nih tracker performance? Jadi teman-teman yang memiliki website yang udah dioptimasi setiap halamannya, terus nulis konten, udah sampai begadang nulis kontennya, terus nggak tahu cara melihat performance kontennya kan jadi sayang. Kita nggak bisa melihat opportunity ke depannya terkait dengan apa konten yang akan kita bikin lagi. Nah, ini disediakan juga di RankMath terkait dengan tracker performance. Tracker performance ini yang manual yang biasa aku dapatin itu dari GA, terutama di sini ada GA4, terus dari Google Search Console GSC. Nah, fungsinya itu selain mengukur performance konten-konten kita, itu juga ngukur ROI-nya SEO itu seperti apa. Kayak misalkan ada halaman-halaman yang memiliki button conversion, funnelingnya seperti apa, kontennya bagus atau enggak. Nah, itu bisa diukur hingga menuju ROI-nya. Terus mengidentifikasi peluang next plan-nya juga di tracker performance ini. Kayak misalkan di gambar ini kita bisa ngelihat winning keywordnya seperti apa, terus ada keyword positioningnya juga ada, terus ada lagi beberapa yang sangat oke juga ditampilkan di RankMath. Terus mengkalkulasiin juga target by number, apakah kita naik, apakah turun untuk search impressionnya, trafficnya, total keyword, dan effect positioningnya, itu juga bisa kita lakukan dengan tracker performance ini. Terus selanjutnya ada manajemen priority. Dengan adanya tracker ini, otomatis kita bisa melihat priority mana yang akan kita kerjakan dalam mengoptimasi sebuah halaman di dalam website kita. Jangan sampai kita udah setiap harinya ngelihat audit, audit, audit tanpa data auditnya, sehingga yang perform justru yang menurut kita itu nggak bagus untuk sisi bisnis kita. Makanya tracker ini sangat dilihat terus kalau di sebuah performance website. Nah, dengan adanya RankMath ini, kita bisa langsung dalam satu dashboard, sehingga kita nggak perlu bolak-balik ke Google Analytics.com-nya, terus ke GSC-nya. Nah, di dalam satu dashboard ini kita bisa ngelihat semuanya. Tracker performance juga bisa ngelihat individual posting. Jadi teman-teman bisa ngelihat, oke, halaman A itu posisinya udah ada di sini, set trafficnya, impresinya, terus ada historicalnya juga, positioning historicalnya ini ada apa enggak di RankMath itu ada di sini. Nah, terus ada postingan performance-nya ini juga bisa kita klik, ada scoringnya, ada berapa orang yang ngelihatnya, status index allow-nya, mobile usability-nya, reach result-nya, feed-nya ini udah sukses belum untuk feed secara keseluruhan dalam satu halaman, itu ada kelihatan. Nah, biasanya aku nggak pernah ngelihat SEO score sebenarnya. Aku sama memperlakukannya RankMath ini dengan Yoast, yang kadang orang bilang,
oh skornya harus hijau semuanya, harus ada keyword on title, keyword on description, harus hijau semuanya. Nah, aku menggunakan rank math ataupun Yoast itu nggak harus selalu hijau sebenarnya teman-teman. Mengoptimalkan sebuah halaman itu yang sesuai dengan kebutuhan konten kita juga. Nggak mungkin kita memaksakan sebuah keyword di dalam satu judul, tujuannya adalah biar hijau. Kan nggak kayak gitu konsepnya. Tapi rank math atau tools-tools lainnya yang sejenis dengan rank math ini itu adalah sebagai pembatas kita dalam mengoptimasi sebuah halaman itu. Selanjutnya itu ada track Google Index Status. Nah, ini juga sangat penting kalau misalkan kita ngelihat di Google Analytics. Biasanya kalau aku nge-audit website itu selain mengaudit konten, yang nomor pertamanya itu aku selalu melihat terkait dengan crawling index status di Google-nya. Seberapa baguskah websitenya, ada penurunan atau enggak, HTTP statusnya ada yang bermasalah atau enggak. Nah, itu yang pertama aku lihat. Kalau misalkan secara teknikalnya udah clear semuanya, baru aku pindah ke sebuah halaman tadi yang performance individual posting, apakah ada opportunity lain yang aku lewatkan di dalam sebuah audit itu. Bahkan di sini pun itu ada indeks status posting. Jadi ini juga sangat penting nih. Jangan sampai teman-teman itu nulis artikel atau bikin sebuah website, udah bikin, udah cantik, bagus segala macam, tapi nggak memperhatikan indeks status postnya. Ya, ini juga menjadi bahaya untuk sebuah SEO ya. Kebetulan banget di RankMath juga itu ada halaman indeks status post. Nah, ini bisa kita ngelihat. Di sana bukan hanya konten ini udah ke indeks atau enggak, tapi ada beberapa checklist juga kayak misalkan mobile usability-nya ini udah centang hijau atau belum. FNQ mungkin secara bertahap akan dihilangin sama si Google ya, mungkin nanti akan dirubah juga sama RankMath ya. Nah, nanti akan ada checklistnya, how to-nya juga ada kayak gitu di dalam report indeks status post. Terus yang selanjutnya ini juga yang aku sangat suka di RankMath itu ada skema markup. Function dari skema markup ini adalah kumpulan code atau codingan yang digunakan agar situsmu bisa menampilkan sebuah informasi yang singkat namun informatif nih. Jadi search engine atau search result page itu lebih kaya. Kayak di Dewa Web deh, skema webnya itu ada ratingnya. Jadi di halaman Google paling depan ketika kita nemu keyword-keyword yang terkait dengan Dewa Web, itu nanti akan ada reviewnya, minimum harga domain dan hostingnya berapa, itu ada. Reviewernya berapa. Atau kalau teman-teman bergerak di bidang F&B, kayak misalkan bumbu nasi gorengnya berapa persen. Nah, itu ada menggunakan skema markup sehingga dinotis sama Google, oke, ini adalah bagian-bagian penting yang harus kita highlight di dalam satu konten ini untuk ditunjukkan kepada semua users. Nah, di dalam skema markup ini banyak banget namanya itu type of schema. Ada creative works, di dalamnya itu ada artikel, person, terus publisher, dan lain-lain. Terus ada embed non-text object, audio object, video object. Nah, itu bisa kita tonjolkan sehingga si Google ini memahami isi yang penting-pentingnya di dalam website kita. Sebenarnya, search engine itu nggak bisa yang langsung dia nge-convert informasi secara keseluruhan di dalam websitenya. Makanya ada yang namanya itu structure data atau structure datanya. Jadi structure data ini nggak bisa di-convert secara utuh sehingga membutuhkan skema WRG namanya itu skema markup-nya. Makanya ada type of schema. Makanya Google membacanya itu dari struktur datanya, data website. Jadi Google datang ke sebuah website, oh ini headingnya, ini subheadingnya, ini metadatanya. Nah, Google paham karena di website itu ada struktur datanya, tapi dia nggak bisa paham terkait dengan apa yang di-highlight di dalam website ini. Apa informasi yang penting untuk kita highlight di SERP. Nah, itu yang membutuhkan skema ORG-nya. Kayak gitu. Nah, banyak banget sebenarnya type of schema. Yang paling utama ada 6. Jadi ada health and medical type. Nah, health and medical type ini juga masuk ke klik dokter nih. Kalau di klik dokter itu pakai skema. Jadi ada yang kayak skema Simpton, skema obat, berapa persen, kumpulan zat-zat yang ada di obatnya. Nah, itu sangat bisa untuk kita set.
Selanjutnya ada lokal bisnis juga, bisa kita untuk set juga untuk skema ini. Nah, skema di ilustrasinya seperti ini. Step di awal itu ada skema generator, jadi jangan salah paham terkait dengan kumpulan coding. Wah, aku nggak bisa nge-coding nih. Jujur teman-teman, aku juga nggak bisa-bisa banget. Makanya aku juga membutuhkan skema generator ini. Nah, stepnya itu biasanya ada di sebelah kiri itu ada skema template-nya. Jadi banyak banget skema template-nya. Nah, kalau di free untuk skema itu hanya beberapa doang. Kalau nggak salah yang free itu hanya artikel sama apa gitu. Terus langsung yang step kedua, kalau misalkan kita pilih artikel, itu ada artikelnya, headline-nya apa. Nah, ini biasanya aku save-save aja nih. Karena gini, konsepnya skema itu adalah halaman kita diikutin sama skema. Jadi skema ini mengikuti halaman yang kita bikin. Jangan sampai halaman-halaman website kalian nggak ada reviewer, terus kalian bikin skema review. Kalian bikin sendiri bintang-bintangnya, terus bikin komen-komennya, padahal di DOM-nya, di tampilan websitenya itu nggak ada. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu sama aja kalian memanipulate Google, memanipulate search engine untuk menampilkan hal tersebut. Padahal sebenarnya itu juga bisa dibaca sama Google bahwa di dalam halamannya itu nggak ada halaman untuk komen, terus untuk kasih bintang. Nah, itu bahaya, teman-teman. Emang gini, Google itu nggak ngelihat secara tampilan yang ada di POV-nya users ya. Jadi Google itu nggak bisa ngelihat hal itu. Dia ngebaca codingan, kasarnya itu codingan yang ada di dalam websitenya. Nah, codingannya terutama untuk skema ini itu ada jenis-jenis codingan kayak JSON, microdata, dan lain-lain. Itu nggak apa-apa ditampilin di belakang, tapi codingannya itu nggak tampil di depan, teman-teman. Jadi mudah banget untuk memanipulasi itu. Tapi aku sangat tegas mengatakan bahwa jangan melakukan hal-hal manipulir untuk menggunakan skema ini. Selanjutnya, ada automatic video detection. Jadi kalau teman-teman ada video di dalam sebuah halamannya, terus kalian aktifin skema generator videonya, itu nggak perlu ngisi embed URL dulu di dalam skemanya, terus description dan lain-lain. Itu langsung ke generate langsung. Nah, ini keuntungan pro nih di RankMath. Kalau nggak pro itu kita mesti apa? Masukin manual. Nah, selanjutnya ngedetect orphan page. Jadi orphan page ini kayak halaman yang nggak terhubung dengan halaman-halaman lainnya. Jadi udah internal linking nggak ada, terus dia ngasih link nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Google Bot itu nggak suka juga. Nah, sistemnya ini kayak misalkan orphan page ini akan ada tampilan nih. Ini halaman kayak misalkan di posting terus ada filter. Jadi di depan di halaman post itu bisa kelihatan nih SEO detailnya ini apa. Nah, di sini tuh kelihatan nih. Ini nol nih, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Nah, ini nggak boleh. Orphannya kelihatan. Jadi nanti akan ke filter sendiri. Kita bisa ngefilter di bagian ininya untuk orphan post. Gitu teman-teman terkait dengan orphan page. Nah, mungkin presentku hanya seperti itu. Aku kembaliin ke Lintang ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya sudah hadir di Dewa Talks. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan bisa digunakan untuk pekerjaan atau mungkin kalian baru membuat blog sendiri. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk follow kita di Dewa Talks, Dewa Talks Official, Dewa Web, Dewa Talks Official. Sampai jumpa di minggu depan bersama pembicara selanjutnya mengenai RankMath Pro. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih. Selamat istirahat, sehat selalu. Bye-bye. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks.
Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.